Salam dan salam terlupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada sahabat sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majelis taklim rahimakumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu kalimat syukur bagi Allah Ta'ala atas nikmatnya. Jadi kita ada pembicaraan syukur bagi nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak, kada kehitungan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa menghitungnya. Allah sudah memberi nikmat mata. Kita diberi Tuhan mata, awal melihat. Ini ada juga orang bisi mata, tapi kada melihat. Nah, kada melihat. Ada juga bisi mata, tapi namanya kada baca mata, kabur. Nah, kabur. Kada kau membaca. Tapi namanya melihat duit, nyarap aja pak. Nikmat. Apalagi nabang, kesusun kan. Nah, nikmat yang luar biasa itu nikmat kemerdekaan. Kita ini besok memperingati kemerdekaan, makanya merah putih. Nah, jadi merah putih kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia 19 Agustus 1945. Itu nikmat yang luar biasa. Lamunya kita kada merdeka, ini pada awal kita duduk sini. Pada awal kada bebas. Nah ini kita merdeka nyaman, bersih, bahamba, bebas, kita menuntut ilmu nyaman, makan nyaman, minum bebas. Coba kisah-kisah ini kita. Contohnya kita kada bebas tuh namanya ini tuh ya, di Gaza tuh nakasnya. Kawalah di dudukan kayak gini kita menuntut ilmu. Kada berjuang orang bandari. Merdeka kita dijajah ulang berapa tahun? 300 tahun dijajah. Kada nyaman. Kalau berjuang nah kemerdekaan itu dan pertahankan kemerdekaan itu Syekh Hasyim Asy'ari wali Allah Ta'ala ini berfatwa bahwasanya membela negara berjuang fisabilillah. Membela negara termasuk jihad. Orang yang berjihad mempertahankan negara itu termasuk jihad fisabilillah. Kalau jihad fisabilillah itu matinya mati syahid. Lalu Allahu Akbar takbir, lalu Akbar lawan penjajah. Namanya ada ulama-ulama kita takbir, Allahu Akbar. Lawan penjajah kalau sesuai lawan senjata. Tapi karena jihad tadi, punya matinya mati syahid. Ibadah menjadi Kalimantan orang Banjar ini. Haram menyerah. Wajah sampai ke puting. Apalagi titis darah penghabisan. Haram menyerah. Wajah sampai ke puting. Kali menyerah. Lawan terus. Ada tahu? Nah itu kenapa? Supaya anak cucu itu jangan lagi karena jajan. Anak cucu itu nyaman. Kan nyaman karena syukur merdeka. Jadi kita namanya orang mengheningkan cipta mulai kita tunduk, tapi kita membaca Al-Fatihah, membaca Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Mahdiyahi kepada pahlawan yang berjuang tadi supaya sedih memang sudah mati syahid sudah, tapi kita namanya terima kasih dengan mendoakan, memberi hadiah, menghadirkan kita mulai. Nah kita akhirnya kita bertahlil, kita hadiahkan pahalanya kepada Abdul Qadir bin Armadi bin Ahmad. Nah itu dia langsung itu juga memang tahlil pahlawan-pahlawan semua bangsa.
yang memperjuangkan negara kita nih, nah kita nyaman nih, nah nyaman kita sih gara-gara Sidi berjuang perjuangan orang bahari itu nikmat yang paling besar kita nih merdeka juga pada merdeka kada boleh di orang pengajian kalau pengajian tidak boleh di orang bawa pengulang kalau kita mau pulang kayak ini berawal nyaman ngarannya adalah mensyukuri kemerdekaan dengan mengisi kebaikan. Jadi ada raja Persia sini itu ada melaksanakan operasi ke rumah-rumah. Ternyata ada orang tua, kakek-kakek menanam pohon. Kai kenapa dia menanam pohon nih? Maka dia sudah tua. Sedangkan pohonnya ini 20 tahun hanya berbuah. Pohon apa sih kira-kira? 10 tahun hanya berbuah. Pohon apa? Dari kita sini kasturi, mau nggak? Pohon kasturi itu nggak usah buat. Orang udah pohon lagi menanam pohon kasturi. Kenapa? Karena sempat metik 20 tahun hanya membuat. Mana-mana buahnya halus. Kasturi. Nah ini orang istananya satu tahun menanam berbuah, 5 bulan berbuah, kayak capokan. Ada sampai setahun berbuah. Lakas belum matinya, coba kasturi. Buahnya banyak, sekampungan ke bawah memakan kasturi. Nah itu orang bahari lah. Buah kasturi. Ada lagi rarawat. Jarang lagi orang pun menanam rarawat. Rawa-rawa itu buahnya kayak kasturi juga, tapi halus sedikit, manis. Mana ada lagi? Penukar aja 10 biji kasturi. Nah, hanya kita bahari kan menjatuh mengutik. Itu syukur atas nikmat Tuhan, yaitu nih kemerdekaan kita nih. Nah, mensyukuri yang berterima kasih kepada pejuang yang mandat bendera di muka rumah masing-masing. Itu sebagai terima kasih kepada pejuang kita bahari yang pertahankan. Kita kada merasai bang, kada merasa berjuang bang. Tidak rasa nyaman aja. Ada gaduh kurang berjuang bahari, kada menang. Ada tahu di sejarah. Kalau kita mengetahui kisah-kisah orang tua bahari, paling dari kisah ya pak, sakitnya hidup dijajah. Kita nyaman, nah itu. Jadi kita hadiahi pahalanya pada pejuang-pejuang bahari itu. Mati syahid. Nah itu namanya mensyukuri nikmat. Lamunya kita bersyukur nikmat, ujar Allah Subhanahu Wa Taala, aku tambahi nikmatnya tuh, tambahi lagi. Wa in ta'uddu wala in syakartum la azidannakum. Namanya ikan bersyukur, maka aku tambahi kenikmatan itu. Nah jadi ulama tadi menanam mujasidin, aku kita menikmati tanaman nih, itu tanaman orang bahari. Dan kita memakan buah nyurung banyak nih tanaman orang bahari. Nah kita menanam sagan kanak-kanak kita, sagan generasi yang akan datang menanamnya. Itu kita bersyukuri nikmat Tuhan, kemerdekaan. Pasang bendera tuh, mahabang merah putih. Orang berjuang. Terima kasih benar kita. Syukur ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Kalau orang garing sabar pas saja, tapi kalau orang garing syukur ayo. Jadi saya memesangi pendiri pondok pesantren Al-Falah Tengah Sidin namanya duduk kayak ini mengucapkan syukur di sini. Syukur terus. Syukur
Kenapa banyak nikmat Tuhan yang diberi kepada kita? Nikmat mata, nikmat mendengar, nikmat berjalan, nikmat tangan, nikmat makan. Yang kita makan ya, nikmat kalau makan nyaman makan. Kena esok makan pulang nyaman terus. Coba bang namanya ada nyaman makan, ayo. Kada nyaman makan, ayo. Banyak orang kada nyaman makan. Ikan mana sate kan? Ada. Lontong kan? Ada. Nasi kuning kan? Ada. Ketupat kan? Ada. Nah, kada tuh bang. Kenapa? Kada nyaman. Kenapa? Gari. Nah, ada namanya nyamannya. Ada. Kenapa? Padanya nyamannya kawari. Nah kita nih kata kawari nyaman terus, nyaman makan ya Allah. Aku sedikit aja marah saya ini. Oh semuanya bertambah. Nyaman ya Pak. Terima kasih nyaman makan. Nah juga kalau nyaman makan kata kawan makan, kada nyaman minum, kada nyaman goreng. Ini nyaman benar goreng beta labat goreng. Nyaman benernya ada orang yang kadang mau goreng. Ada kisah Nabi ngarannya Syekh Ibrahim bin Adham sidin kada mau goreng karena sidin jadi raja, macam-macam dipikirkan. Ada di kampung situ, ada di kampung sini, ada di sini, ada di situ. Pada orang goreng ada melihat orang ini memakan roti sebuting, makan roti sebuting tadi berabahnya di kanawan istana ibarat wisata Guri ngarok tawa yang melihat kan orang baca di dalam bicara Guri lihat ya nyaman kalau orang dalam bicara tuh berita apa semua berarti dia akan luar dari bicara Guri ada juga di supir taksi berarti sini tak kalau ngomong kamano supir taksi itu berarti apa ada di sini tak keluar longkang nah pintunya tuh tak keluar berarti sedih nyaman diuring nah jadi raja ya nyamannya kan uring dipanggil sedih kenapa nyaman tadi bang aku jadi seorang yang orang yang guring tadi aku makan roti tadi kanyang enggak kanyang nyaman aku makan roti nyaman benar roti itu nyaman bahkan yang makan roti tadi minum langsung benar-benar pulih. Nah, nyamannya tuh iwak ayam misalnya orang miskin lah makan iwak kari nyaman sapiring juga makan. Orang sugih iwak daging macam-macam nyaman sapiring jangan. Ini nyamannya tuh lahap makan iwak kari. Yang orang sugih kan lahap juga makan iwak daging sama pada lahap juga. Nah Tuhan memberi kenyamanan. Lalu Ibrahim Adham tadi sedang keluar dari istana malam-malam meninggalkan istana sedang ampih di raja hilang lagi kemana tidak tahu sedang buka tengah malam lari dari istana. Kada sama apa-apa, jadi sedang makan apa ada aja. Ternyata dasar itu di sini dasar bujur, nyaman sih, kada mikirkan apa-apa lagi. Wah ini orang banyak hantar, banyak hantar. Nah syukur tadi bagi Allah Taala atas nikmatnya nyaman kita, nyamannya itu nah syukuri. Syukur, alhamdulillah. Yang keenam ikhlas, yakni berbuat ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala dan tiada karena lainnya ibadah. Ikhlas itu terbagi tiga. Ada ikhlas karena upahan. Orang kaya diberi duit, ikhlas benar sih. Sudah jauh-jauh bertinjak kalau langsung jauh ke masjid ini misalnya bertinjak kalau sini
Nah itu diupah ikhlas nih. Berat juga ikhlas nih. Pian misalnya lah hadir ke maulidnya Maulid Habsyi. Maulid Habsyi tadi mulai jam berapa lah? Hanya ibu-ibu nih belanja mulai jam 2 lah. Nah jam 2 atau jam setengah 2 maulid tak sampai jam setengah 3 sampai jam 3 tiba tuh datang baca menakib. Nah baca menakib tadi suruh miurang sekalinya bubur kacangnya, bubur kacang tadi bakunyong sendoknya, katanya kacang sedikit. Nah ayo ya betul ada daerah kita makan apa-apa, maka mulai setengah 2 baru makan kali. Mulai setengah 2 tadi langsung aja makan di situ aja. Soalnya disuruh orang bubur kacang, susu dunia tuh sendoknya onyong, artinya sedikit kacang. Nah, maka orangnya sugih benar, rumah basi, bamba, limbah bamba tuh, karena rumahnya sekali keluar bubur kacangnya dikit pulang isinya, banyak banyunya. Nah, nyaman lah, ikhlas kayak apa? Timbang itu tadi pulang maulidan baca munakib, bertahlil pulang. Awas pulang baca yasin, yasin sampai setengah 5. Setengah 5 tadi yaitu keluar bubur kaca, nyumpah pulang. Nah, tapi namanya disuruh orang luar biasa, bersenang ikhlas benar, tetap. Dan disuruh orang itu tadi bubur kacang pokoknya mulai jam setengah 2 sampai setengah 3, setengah 4, setengah 5, 3 jam. Nah keluar bubur kacang pokoknya. Dan tadi, ayo, orangnya sugih benar. Nah, lamunnya kita disuruh orang yang luar biasa, ikhlas. Tapi lamunnya kita tadi bisa. Itu ikhlas yang pertama karena upahan. Barang siapa baca yasin, pahalanya segini. Nah, bagus juga. Barang siapa baca yasin, berwaqiah, kada mau fakir, bagus. Siapa yang tua, dia itu sugi, awet muda, rajin, ikhlas judainya, tapi ikhlas tingkatan yang pertama. Nah, itu. Maulidan, ya maulidan. Ya. Harap makanannya, bapak ikhlas judainya, tapi ikhlas tahapan yang pertama. Saya ada makanan, kalau ada ikhlas. Namanya makanan tuh ikhlas benar tuh. Apa namanya kiri kanan tangan. Tuh ikhlas benar tuh. Ada sanggup tas. Nah, yang kedua ikhlas itu takut neraka, mengharap surga. Aku beribadah ini takut kalau bila Allah masukkan neraka, mengharap Allah supaya masukkan ke surga. Itu aja. Kadang mengharap apa-apanya, ada mengharap apa-apa, tapi takut kalau bila Allah masukkan ke neraka dan mengharap surga. Itu tingkatan yang kedua. Tingkat ikhlas lainnya. Yang ketiga ini ikhlas yang puncak, yang tinggi. Aku beribadah karena Allah, bukan pahala, bukan takut neraka, bukan mengharap surga, karena Allah aja. Kamunya aku diibadah ini, taatkan Allah Taala ini, dimasukkan Allah ke dalam neraka, itu kesalahan Allah Taala. Pokoknya aku ibadah, Allah masukkan neraka ke surga, itu kesalahan Allah. Itu hanya ikhlas yang tingkat tinggi. Pokoknya aku dimakan orang kah, kada dimakan orang kah, pokoknya aku datang. Ikhlas yang sangat tinggi. Aku sih datang maulidan, akhirnya banyak sesorongannya.
Sakalinya banyu kadeda sakali tuntung sakali banyu kadeda ya Allah sampai 4:30 buku kacanya. Nah itu. Yang ketujuh, tawakal Allah. Tawakal Allah Ta'ala, yakni berpegang hatinya itu atas Allah Ta'ala dan menyerahkan akan sekalian perbuatannya dan sekalian tadbirnya, artinya usahanya, usaha ikhtiar itu kepada Allah Ta'ala. Kada boleh kita kada berikhtiar. Usaha dulu, ikhtiar dulu, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal. Kita begawi, hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita bekerja, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi rumah, sunduk rumah, kunci rumah, hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan punya kunci itu ada juga. Punya maling ini. Nah, semuanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diusahakan rumah ojek, rawang ojek, pagar pula, kunci pula. Nah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakalnya, lamanya rumah bukaan, pagar bukaan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang guys. Nah itu. Wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'ala allazi wa tawakkal 'ala al-hayy allazi la yamut wa tawakkal 'ala al-hayy allazi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak mati. Bertawakal. Coba kita guling itu lah, serahkan aja diri Allah. Kita guling nih, tahu lagi. Datang lagi, Allah menjadikan kita nih. Kadada nama ikut kita waktu guling, dijadikan Tuhan. Ya, juga kalau kita guling banyak sambut mahurong misalnya, dan yang mana dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita waktu guling. Karena kita serahkan diri tatkala kita hendak guling itu. Dan menyerahkan akan sekalian perbuatannya, perbuatan kita ikhtiar, perbuatan kita nih, dan sekalian tadbirnya, usahanya itu kepada Allah Ta'ala. Berusaha juga, tapi semuanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan adalah mahabbah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, dan tetangga kita di sini.